Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih menjelaskan hadis-hadis tentang ragam profesi sahabat. Di kajian sebelumnya Imam Bukhari menukil hadis-hadis tentang profesi sahabat, mulai dari jagal, tukang daging, tukang kamasan, perhiasan, tukang besi, ya, pandai besi, dan selain para pedagang. Di hadis-hadis kemarin kita sudah tahu bahwa bekerja itu tidak mengurangi kesolihan, justru menunjang kesolihan. Tidak sebab karena bekerja kemudian orang jadi kurang zikirnya, jadi kurang ibadahnya. Para sahabat juga semuanya bekerja. Bab berikutnya al-khayyat. Al-khayyat itu penjahit. Di zaman Rasul ada penjahit. Keahlian menjahit memang diajarkan oleh Rasul untuk diajarkan kepada anak-anak, khususnya anak perempuan. Tapi laki juga ada yang jadi penjahit. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, untuk makan makanan yang sengaja dia buat. Dakwah itu memang makna asalnya mengundang untuk makan. Sunahna gitu kannya, dakwah pengajian aya makan. Jadi lamun pengajian dahar teh teu nyunah. Minimal konsumsi, kecuali hari Senin. Hari Senin masalah Rabu. Qala Anas bin Malik, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Aku pun pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada undangan makan makanan tersebut. Ini menunjukkan, ya, meski nggak ada momentum apapun, bapak hoyong masak, hoyong ngondang Pak Haji Nandang, Pak Aden, itu boleh, ya, bahkan dianjurkan. Hoyong ngondang Ustad tuang, apalagi tahu sekarang jadwal Ustad anu ngahaja masak misal, atau siapa saja orang-orang yang sekiranya bapak ingin ajak makan tuh boleh, ya, sangat dianjurkan. Dan tentang Nabi yang membawa Anas, sebagaimana sudah dijelaskan di hadis sebelumnya, ketika Nabi diminta datang berlima, ya, tapi kemudian ada yang lain yang ikut, Nabi minta izin dulu kepada yang punya rumah, boleh tidak, ya. Ini ada seorang yang ikut, yang keenam, ya. Jadi istijazahnya berlaku. Untuk konteks Anas bin Malik, karena satu paket, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada pembantu, pengawal, dan Anas bin Malik ini di antara pengawalnya.
Ngonang pejabat kan moal mungkin sendiri otomatis jeung pengawalna. Ngonang si parel wae pan aya pengawalan. Aya tim manajerna. Ngonang ustad nya tong reuas kalau kemudian ustad mawa santri, santrina samobileun. Kudu siap we. Tapi ustad juga konfirmasi, ini saya begitu. Berlima, berenam, berdua atau sendiri. Sendiri mah jarang ngasih tahu. Paling nanti tuan rumah yang nanya, Ustaz berapa orang, nyalira aja. Kalau berlima, berempat, saya ngasih tahu duluan. Punten Pak Haji, abdi rombongan limaan opatan gitu. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjahit itu tidak disebutkan namanya siapa ya, menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan. Khubzan itu roti ya. Karena makanan pokok di Arab itu gandum roti. Wa marokon dan kuah, sayurnya kuah. Fihi dubba, di dalamnya ada labu. Wa qadid, qadid teh daging yang ditipis-tipis kayak dendeng. Duh kayu kumaha rasana waluh jeung daging. Aya gulai meureun naon. Walau alam lah. Faraitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menelusuri labu. Maksudnya kan kuah labu itu pasti ada ya yang tercecernya kan ya. Nah aku Nabi itu dibersihan min hawalail qas'ah, dari sisi-sisi qas'ah. Qas'ah itu kayak tampan ya, baki. Jadi makannya kan orang Arab itu biasa pakai baki berempat, berlima. Nah ini labu yang sisanya kan pasti ada sisanya ya, kuahnya atau labunya yang berceceran. Ku Nabi dibersihan sesuai dengan ajaran Nabi SAW untuk tidak menyisakan makanan, karena akan jadi makanan setan. Artinya kalau kita menyisakan makanan berarti setan ikut makan dengan kita, dan artinya kita menjadi sahabat setan, jadi bobotoh setan. Tadi ondangan ban, wah loba setan, cai teu dibeakeun nya, sangu kadang teu dibeakeun. Makanan tersisa itu buka sakarungnya, nun juga di ondangan tuh loba setan. Tak tong betah-betah teuing. Qala falam azalu hibbut tubba min yauma idzin. Sejak itu aku menyukai labu dan selalu mencintai labu. Ini menunjukkan ya, menyukai makanan itu boleh mengikuti sunnah Nabi. Anas bin Malik semula enggak senang, tapi karena lihat Nabi senang jadi senang. Mun di urang mah santri nu ngilu udud ningali guruna. Asalna mah tara udud nya, kulantaran guruna udud nurutan berat-berat oge, tutuna mah resep gitu. Jadi semacam itulah. Tapi bukan berarti saya melegalkan ya. Saya tetap sangat tidak menganjurkan, dan bapak-bapak perokok juga kan pasti tidak menganjurkan. Terus saya bapak we ujang mau ulah kan gitu. Jadi jangan aneh kok sesuatu yang tidak suka jadi suka hanya karena Nabi menyukainya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Asalna teresep kanu lada teh cuma karena istri selalu masak yang pedas-pedas jadi resep gitu.
menghargai istri awal nama untuk nama jadi resep semacam itu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita mencintai Nabi dalam hal duniawi itu boleh. Dan bapak-bapak tong loba protes kalau ada orang bajunya teh gamis ya, disorban jika Habib Rizik bodas tara make batik. Soalnya batik yang bermotif itu disebutnya bid'ah ku kelompok eta mah ya. Urang mah ahli bid'ah unggul, abi kabeneran keur polos. Nggak boleh itu. Sok irahan kalau Habib Rizik make batik sok. Teu pernah. Ya, ingin persis seperti Nabi karena keturunan Nabi. Tong protes, itu silakan kalau memang niatnya cinta. Teu jauh beda dengan anak-anak kita nu calanana merecet jika artis Korea. Asalnya mantengan karena melihat artis Korea rambutna yeuna ipis, yeuna panjang ya. Karena itu kan barudak ayeuna hendak dikunting we dirajia geus tara loba usir balik ya. Kenapa mereka begitu? Mencintai artis Korea, jadi hayang juga artis Korea. Menyukai orang durhaka, kata Nabi kan, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan yang dia cintai di akhirat. Jadi kalau seorang saking cinta ke Nabi ingin duplikat seperti Nabi, semampunya tentu. Orang tuh kudu nggak usah sekalian cenah Habib Rizik make onta. Tuh jauh ting mikir teh. Yang bisa diikuti, yang nggak bisa mah ya nggak apa-apa. Ini selama masih bisa ingin seperti Nabi, selalu putih, pakai gamis, ya, pakai sorban, karena cinta nabinya itu almar'u ma'aman ahabba. Sarua barudak anu mengikuti artis Korea ya, sayang si artis Korea take bareng yang artis Korea ya, kana raka. Makanya perlu digalakan ya. Jangan salah pilih idola. Ini jadi dalil dalam konteks istidlal Imam Bukhari di sini, berarti ada profesi penjahit ya pada zaman Nabi SAW. Kemudian berikutnya an-nasaj ma penenun, tukang nyeunan kain, mun aya nama pengusaha tekstil ya, da nama tenun tidak ditenun sendiri kan, tenun pakai mesin, nama di pabrik. Nyaris tidak ada ya, kecuali beberapa di Palemburan yang tradisi. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ada seorang perempuan bawa burdah. Burdah itu kain besar, bisa dijadikan kayak baju ihram gitu, bisa sorban, bisa baju, bisa untuk menghangatkan. Nya juga sorban apa nya ngahanetkeun. Untuk menghangatkan kepala, menghangatkan tubuh ya. Jadi bisa pakaian inti, tapi sebenarnya burdah itu pakaian rangkep ya, pakaian luar kayak sorban. Atadruna mal burdah? Sahal bertanya dulu ke para tabi'in, kalian tahu tidak apa burdah? Naam hiya syamlah mansujah fi hasiyatiha. Syamlah itu kain besar yang ditenun, diikat di sisi-sisinya. Ini juga sorban gitu. Ya. Tahu sarungnya, itu ada sarung mah tungtungna dipaten kan. Kalau sorban kan sisi-sisinya dijahitnya, ditenun. Mansujah itu ditenun kayak sorban. Qalat ya Rasulullah, dia datang, wahai Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi aksukaha. Ya Rasul, saya sengaja menenun kain sorban ini
dengan tanganku sendiri aku ingin memakaikannya untuk Anda. Ngajak cenah ieu majang Nabi gitu. Ini jadi dalil dianjurkan ya saling memberi hadiah itu, apalagi kepada orang seperti Nabi yang orang solih. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajun ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menerimanya dengan senang hati, da katingali atunya nu dibere atoh jeung nu teu atoh. Muhtajun ilaiha. Nabi butuh padanya, maksudnya sangat senang. Aduh alhamdulillah. Fa kharaja ilaina wa innaha izaru. Lalu Nabi keluar dan dipakai sarung. Nah, jadi bisa dipakai sarungnya bawahan karena kain besar kan. Faqala rajulun minal qaum. Kayak kain ihram kan, kain ihram kan di sarung bisa, di luhur bisa. Lalu ada seseorang dari jamaah berkata, "Ya Rasulullah, uksuniha." Rasul, berikanlah cenah itu kain kepadaku, meni bagus begitu. Ai Rasul teh enggak mungkin diminta tidak memberi. Matak tosok ceplak punta-penta ka Rasul mah. Pasti dibere. Faqala na'am, oh iya mangga cenah. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Tapi tidak langsung, kan di sarung. Nabi duduk dulu di majelis, ya. Ada acara dulu di majelis. Tsumma raja'a, kemudian Nabi pulang, fatawaha, lalu dilipat. Tsumma arsala biha ilaih. Lalu Nabi memerintahkan seseorang, "Ya cenah, kirimkan ke si bapak tadi yang minta kain ini." Itu Nabi. Abdi di pasihan jasket. Usaha cenah eta meuni sae, naon maksudna? Hayang ban, moal dibere. Kurange butuhnya. Nabi mah nyawa baru dipakai, Nabi senang. Duh cenah Nabi sae gitunya. Naon maksudna? Hayang teh. Oh nya mangga tuh. Pulang tilepan ieu cenah kirimkeun tah gitu. Hese lah juga Nabi mah. Tapi minimal mendekati ya, minimal mendekati. Jadi lamun aya batur ningali oh hayangeun pangmeulikeun teu kudu nu eta. Kopea sae pangmeulikeun ge. Faqala lahul qaum. Lalu jamaah pada memarahi orang itu. Ma'ahsanta sa'alta iya laqad arafta annahu la yaruddu sa'ilan. Alangkah bagusnya perbuatan kamu cenah meuni teu ngaca. Enaknya saja kamu minta kepada beliau. Kamu tahu kan Rasul tuh gak mungkin menolak. Meuni teu ngaca cenah gitunya. Oh, Rasul teh hadiah. Nu mere hadiahna yang dibere, yang dipakai ku Rasul. Mane sangeunana we menta cenah. Faqala rajul, lalu orang itu berkata punya alasan, wallahi ma sa'altuha illa litakuna kafani yauma amut. Maksud saya minta kain ini untuk dijadikan kain kafanku nanti kalau saya meninggal. Jadi ini kemungkinan kain putih. Ini siga kain ihram. Disarungkeun bisa, kaluhur bisa. Jadi orang ini sudah sakit-sakitan, sudah tua, mau meninggal. Kabita nya ku eta pingin dijadikan kain kafan. Qala Sahlun, kata Sahal pas dia meninggal, fakanat kafanahu, dijadikan kain kafannya betul ya. Duka main teu nama, tapi memang lama besar ya. Dina teu main lagi berarti disambung-sambung ya, dilapis-lapis. Nah, di sini juga terlihat ada profesi penenun pada zaman Rasul yang sengaja bikin kain-kain kayak kain ihram ya, atau kain sorban
untuk dijual, tentu untuk dijadikan penghidupan boleh. Di antaranya sahabat yang begitu. Jadi orang-orang yang bekerja di dunia perkainan ini, kalau tadi mah penjahitnya, ini mah tukang kainna. Kemudian bab an-najjar. An-najjar mah tukang kayu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna mra'atan minal ansor, ada seorang perempuan dari kaum Ansor, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaih, maukah Anda aku buatkan sesuatu yang Anda bisa duduk di sana, khususnya ketika berceramah, ya. Jadi ceramah Nabi kadang berdiri, kadang duduk. Tapi kalau khutbah Jumat berdiri, cuma ada duduknya, ya. Podium duduk, kayak kemarin atau acara-acara besar di pesantren kemarin pelatihan guru, ya. Saya bilang ini pemateri harus pakai podium agak tinggi, soalnya tukang dekat tingali gitu. Jadi ini perempuan itu menawarkan mau dibuatkan podium agak tinggi biar kelihatan, kan jamaah Nabi banyak kan, ya. Kalau sejajar kan yang belakang tidak akan terlihat, biar terlihat posisi Nabi duduk gitu. Bisa juga itu dipakai berdiri, karena mimbar Nabi itu kayak mimbar santri yang dipakai ceramah ihtifal, nggak ada podium kayak presiden, nggak ada yang begininya. Jadi naik, duduk bisa, berdiri bisa, nggak ada ininya, podium ininya, ya. Fa inna li ghulaman najjaron, saya punya karyawan, gulam itu anak muda atau hamba sahaya, tukang kayu ahli bikin mimbar. Qala in syi'ti, kata Nabi, silakan kalau Anda bersedia. Fa'amilat laul minbar, lalu ibu itu membuatkan minbar untuk Nabi. Falamma kana yaumul jumu'ah, pas datang hari Jumat, qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alal minbar, Nabi baru saja duduk di atas minbar yang dibuatkan, alladzi suni'a, fasohatin nakhlah, tiba-tiba pohon kurma itu menangis, allati kana yakhtubu indaha, yang dulu Nabi biasa berkhutbah di samping pohon kurma itu. Hatta kadat atan syakko, hampir-hampir pohon kurma itu menangisnya hampir belah, hampir roboh, ya. Bergetar siga nu dek tiguling. Fanazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kemudian turun dari mimbarnya. Hatta akhodah, memegangnya, fadommaha ilaihi, lalu dipeluk Nabi pohon kurma itu. Faja'alat ta'innu anina sabi, lalu dia merengek seperti rengekan anak kecil gitu ya. Anin itu menangis yang terbata-bata, mau berhenti, menangis yang mau berhenti. Alladzi yusakkatu, anak kecil yang disuruh diam, disuruh berhenti menangis. Hatta staqarrat, sampai pohon kurma itu diam lagi, repeh. Ya, anak kecil kan menangis, kurang jap repeh gitu kan, itu langsung eureun, kecuali nu ceriknya dibuat-buat jol eureun. Pohon kurma itu pun sama, menangis, ya, sampai bergoyang-goyang hampir roboh. Ku Nabi dipeluk,
tiba-tiba suara tangisannya menurun pelan, berhenti. Qala, kata Nabi, bakat ala ma kanat tasma'u minadzikri, dia menangis karena dulu dia mendengar langsung dzikir dariku, sekarang tidak ya. Jadi dijelaskan dalam riwayat lain, sebelum Nabi punya mimbar, Nabi biasa duduk itu dekat kurma itu, pohon kurma itu, karena dinding masjid itu dibuatnya dari pohon-pohon kurma. Nah, ada pohon kurma yang palebah kiblat, Nabi biasa ceramah di sana. Ketika dibuatkan mimbar, jaraknya agak jauh ya, mimbar. Nah, ketika pertama kali Nabi naik mimbar, pohon kurma itu menangis. Ini hadisnya sahih. Nu kieu teh ngaranna mukjizat. Ya. Pohon kurma itu dalam riwayat lain disebutkan ada sampai zaman Utsman. Pan zaman Utsman dilebarkan masjid, otomatis pohon kurmanya terkorbankan. Ya. Nah, di sini terlihat profesi najjar, tukang kayu, membuatkan perkakas masjid, diantaranya adalah mimbar. Jadi hal yang tadi menangisnya pohon kurma itu bagian mukjizat. Ini hadisnya sahih, sangat sahih, dan itu terjadi pada zaman Nabi SAW. Kita tidak perlu menyaksikan. Sekian ragam profesi yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab bisnis ini, kitab Buyu. Insya Allah nanti kita sambung dengan hadis-hadis berikutnya seputar transaksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mangga satacan ditutup bila aya pertarusan. Mangga. Ya, terakhir itu Ustadz Aceng di Garut, ketika saya masih di Garut 4 tahun yang lalu, eta cenah geuning aya hadisna eta teh pangnalitikeun di mana Ustadznya melarina nya eta cenah oge aya nu ngabejaan cenah taliti we, sampai sekarang belum ketemu ya. Yang ada ya larangan ya. Larangan itu berarti tidak boleh gitu. Tapi kalau memang nggak ada tempat lagi, anggapnya tete batu lah gitu. Masa harus dibongkar dulu? Kalau di Masjid Staipi memang dulu begitu, tapi dibongkar khusus pas imam ya gitu. Atau kalau saya dulu yang jadi imam, saya maju, lalu ini pamimbaran itu dipakai makmum. Ya, jadi yang jelas ada kesetaraan antara imam dan makmum, meski yang lainnya makmum di bawah gitu. Memang dilarang ya. Sementara ini saya belum tahu hadis yang membolehkannya. Kalaupun ada, berarti nanti statusnya makruh larangan tersebut. Dan kalau kita datang di masjid yang memang sudah begitu, asal tidak diniatkan, ya nggak jadi soal. Kalau masih ada tempat, berarti mundur, jangan dipakai. Ya. Tapi kalau nggak ada tempat lagi, udah penuh, anggapnya batu ya teh. Batu nu memang tidak bisa diratakan gitu. Kayak di lapang kan kadang ada yang lebih tinggi gitu. Dah diratakeunana gitu. Kalau sholat Id misalkan. Jadi saya sering ikut berjamaah bersama dia di kalau jualan, jika si imam itu lebih atas. Tenan naon nya nu salah mah imamna. Ya. Tapi itu kita husnudon dulu, bisa ya dalilan orang teu apal gitu. Sementara mah yang tahu hadis yang melarangnya saja.
Sabilu salam jauh. Baik itu berjamaah sama kita biasanya dengan sekarang nah imam di sini kali itu dia apa ya soalnya saya gimana naik kapal dong. Tapi tong ngorbankeun salat berjamaah tetap salat berjamaah. Ya baik, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.